تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Ahad, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang akan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau kita sudah paham, sudah mengerti apa yang harus kita kerjakan, maka hendaknya lah kita amalkan dengan satu harapan, mudah-mudahan kita mendapatkan cinta, kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abil Abbas Sahal ibnu Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Kata Abi Abbas Sahal ibnu Sa'id as-Sa'idi, pernah ada seorang sahabat ini datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini bertanya dan minta fatwa, minta petunjuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata sahabat ini, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasul, tolong tunjukkan kepada saya. Ya Rasul, tolong sampaikan kepada saya, tolong kabarkan dan ajarkan kepada saya ala amalin, tentang satu amal, tentang satu pekerjaan, idza amiltuhu, kalau amalan itu aku amalkan, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Kalau amalan itu aku amalkan ya Rasul, aku kepengennya Allah cinta sama aku dan manusia semuanya cinta sama aku. Amalan apa kira-kira ya Rasul yang harus saya amalkan agar Allah cinta, agar manusia cinta? Nah, ini yang kita harapin nih. Allah cinta sama kita, manusia juga cinta sama kita. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat pertanyaan dari seorang sahabat tentang apa yang harus diamalkan, dan amalan ini apabila diamalkan akan mendapatkan cinta kasih dari Allah, akan mendapatkan cinta kasih akan sesama manusia, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izhad bid dunya yuhibbakallah. Ini berat nih. Izhad bid dunya, kata Nabi, yuhibbakallah. Zuhudlah kamu hidup di dunia, kamu pasti akan dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana pengertian, pemahaman daripada kata-kata zuhud di dunia ini? Bukan Islam ini melarang kita untuk memiliki apa yang bisa kita miliki di dunia ini. Bukan melarang kita untuk kita menjadi orang kaya. Enggak, Islam enggak ngelarang itu, silakan menjadi orang kaya. Bahkan kalau kita jadi orang kaya, kayaknya sedekah, ibadah lebih gampang, lebih enak, jariah juga lebih enak. Enggak ngitung-ngitung kita kalau punya duit banyak mah. Bener gak kira-kira ini ya? Kalau sekarang kita lagi renovasi masjid juga mau ngeluarin duit, lihat dompet sekian, kalau gua keluarin tinggal sekian ini ya. Masih mikir aja kita ini. Tapi kalau kita jadi orang kaya mah kan kagak, Masya Allah, nggak pakai mikir-mikir begitu, yang penting Allah ridho, udah berapa kayak gua keluarin. Jadi zuhud di dunia itu bukan Islam ini melarang kita untuk menjadi orang yang banyak harta. Nah. Lalu apa pengertian dan pemahaman daripada zuhud ini? Artinya jangan kamu dikendalikan sama dunia. Jangan kamu melebihi cinta dunia ketimbang cinta kamu kepada akhir. Nih maksudnya zuhud nih, gitu. Nah, yang terjadi kan sama kita ini, rasa-rasanya kita ini walaupun sadar diri kita ini bakalan mati, sadar diri kita ini bakalan ninggalin dunia, tapi realita yang ada sama diri kita ternyata kelihatan. Dampaknya kelihatan, zahirnya kelihatan bahwa kita ini lebih mengutamakan, lebih mencintai dunia kita ketimbang akhirat. Dan ini kita rasakan ini. Artinya jujur enggak jujur kita akuin ini. Coba contoh dah dalam kehidupan dunia ini. Kita hidup sehari semalam berapa jam? 24 jam kita hidup. Kita nanya sama tukang bengkel aja dah. Tukang bengkel sepeda kita nanya nih. Dalam keseharian, dalam satu hari satu malam, itu kan lama jamnya itu 24 jam. Kira-kira yang benar-benar kita pakai ibadah dalam 24 jam itu berapa jam? Hah? Karena kita jujur ya, kita ngomong jujur nih. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Berapa lama kita kerjain itu? Hah? 2 menit. Jago saudara. Jago kita kalau sembahyang zuhur dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum 4 rakaat 10 menit, jago buat kita udah itu. Hah? Jago buat itu kita. Apalagi kalau kita sembahyang sendiri, udah begitu ada urusan lagi. Ngebut kita sembahyang itu. Tuh, lihat. Artinya bagaimana? Urusan-urusan dunia yang tidak menjamin kita itu kadang-kadang kita prioritaskan, kita utamakan ketimbang daripada urusan-urusan ibadah yang bisa menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah, jadi pengertian dan pemahaman dari kata Nabi izhad, zuhudlah kamu, artinya jangan terlalu mencintai, mengutamakan kehidupan dunia. Artinya kita bagaimana harus sadar. Harus sadar sesadar-sadarnya, secinta apapun kita sama dunia pasti bakal apa? Iya, kita tinggalin dunia ini. Gak ada satupun saudara yang hidup ini abadi di dunia ini semuanya. Manusia yang paling disayang, paling dicintai oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dari mulai Allah menciptakan Adam sampai nanti entah siapa makhluk terakhir, satu-satunya makhluk yang paling dicintai oleh Allah tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Oh, ternyata orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dekat kepada Allah, kekasihnya Allah, ternyata meninggal juga nggak? Wafat juga. Apalagi kita ini. Nah, ketika kita sadar bahwa diri kita ini akan meninggal dunia, sadar bahwa diri kita ini akan meninggalkan dunia, secinta apapun kita di dunia ini akan kita tinggal. Kata Nabi, izhad, maka zuhudlah kamu. Ini Pak RT ada nggak ya, Pak RT 02 ini?
Lihat tuh urusan. Urusan apa itu kira-kira? Hah? Iya, saya mah kagak yakin kalau di 02 lagi bikin pengajian. Bukan ini. Mana lagi ngobrol urusan apa ini? Urusan dunia. Artinya apa? Kadangkala urusan dunia kita mengalahkan urusan akhir. Dengan nilai, dengan tujuan, dengan ucapan dan kata, malam minggu besok juga masih ada lagi. Benar ya kira-kira itu? Iya. Tuh deh. Nah, izhad fid dunia. Zuhudlah kamu saat menjalani kehidupan dunia ini. Yuhibbukallah. Allah pasti akan cinta sama kamu. Ketika kita memprioritaskan bahwa dalam kehidupan dunia ini kita memprioritaskan untuk tujuan hidup akhirat, orang yang demikian ini pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita kemana arahnya nih? Masih lebih cinta sama dunia, atau sekarang kita mulai berpikir dan mau merubah diri untuk lebih mencintai akhirat? Saya selalu sekarang ini udah beberapa minggu ngaji ini mulu yang saya bahas nih. Mati, dunia, akhirat. Ini mulu yang saya bahas nih. Kenapa demikian saya selalu membahas ini? Gimana ceritanya ini ya? Itu saya ngeliat loh. Saya ngeliat di kemari kayaknya saudara saya ada yang bakalan duluan ini. Makanya saya sampein mulu ini nih. Saya sampein mulu. Artinya bagaimana? Biar enggak terlambat. Biar jangan terlambat, jangan kita lalai masih mikirin dunia. Nabi ngajarin sama kita izhad. Zuhudlah kamu ketika menjalani kehidupan dunia. Nah, ada sebuah pertanyaan begini saudara. Kenapa orang-orang yang non-Islam, non-Muslim itu hidupnya di dunia kaya raya, apa aja dia punya? Di sebalik itu kenapa orang-orang Islam atau orang-orang mukmin lebih jelasnya kok tidak sekaya mereka? Tanyaannya begitu. Nah, ini pernah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, ad-dunya jannatul kafir wasijnul mu'min. Kata Nabi, dunia ini surganya orang kafir, penjaranya orang mukmin. Kenapa dunia ini menjadi penjaranya orang mukmin? Karena ketika orang mukmin dia berusaha berupaya mencari nafkah untuk mencari penghasilan, akan ada batasan-batasannya dalam Islam. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Artinya bagaimana? Kita tidak bisa menerjang apa saja. Kita tidak bisa menerjang hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ini halal, yang ini haram. Hai orang mukmin, kalau kamu mencari nafkah, carilah yang halal. Tapi kan kalau buat mereka mah nggak ada itunya. Nggak ada sandaran itu, nggak ada dasaran itu. Mau halal kayak mau haram, mau hitam, mau putih, mau apapun, kalau mereka nggak ada batasan. Tapi kalau buat kita orang mukmin, kita mah ada apanya? Iya, ada saringannya. Nih, kamu boleh memperkaya diri tapi dengan cara yang ini nih, yang halal. Kalau yang ini yang haram jangan kamu kerjakan. Kenapa? Kamu menanti tempat kamu di mana? Di akhirat. Biarkan mereka bersenang-senang di dunia, tapi tempat mereka bukan surga. Biarkan kita saat di dunia ini agak sulit-sulit dikit, agak susah-susah dikit, agak kekurangan-kekurangan dengan berbagai macam kekurangan. Dan memang dunia ini kata Nabi adalah penjaranya buat orangmu. Artinya wajar kalau kita serba kekurangan. Nah, kalau ini kita sadari, kalau apa yang disabdakan oleh Nabi ini kita sadari bahwa dunia ini adalah penjaranya buat diri kita, maka akan timbul nanti apa? Sifat zuhud. Iya ya Allah ya, bahwa dunia ini mah tempat saya ibadah, tempat saya mencari keselamatan kehidupan akhir. Gak apa-apa dah saya kurang-kurang dikit, yang penting jangan saya ninggalin apa? Ninggalin ibadah demi keselamatan. Nah, ketika ada manusia, ketika kita menjalankan kehidupan dengan kehidupan yang zuhud, tidak terlalu mencintai dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita semuanya. Pertanyaannya buat kita, lebih baik jadi orang kaya apa lebih baik dicintai Allah? Hah? Kalau saya milih dua-duanya. Nah,
Enggak dilarang, saudara. Enggak dilarang umat Islam punya duit banyak. Enggak dilarang umat Islam punya harta banyak. Enggak dilarang umat Islam punya kontrakan berpuluh-puluh pintu, enggak dilarang. Cuma jadikanlah rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah karuniakan kepada kita lewat berbagai macam cara dalam kita mencari nafkah ini, jadikanlah kekayaan kita, harta benda kita ini sebagai wasilah, sebagai jalan untuk menyelamatkan diri kita pada kehidupan akhirat, sebagai wasilah agar bagaimana kita mendapatkan cinta dan ridho dari Allah. Makanya saudara, kalau jadi orang kaya mah enak. Siapa di sini yang paling kaya hidupnya ini? Aspas dah ya? Aspas. Kalau Aspas jadi orang kaya lebih gampang gak masuk surga sama kita ketimbang kita. Lalu Aspas ini ibadahnya rajin. Misal, ini mah misal. Aspas ini ibadahnya rajin. Kemudian dia jadi orang kaya. Kita juga yang sederhana, ibadah kita tapi kita hidup sederhana. Kalau Aspas dengan hartanya yang banyak, dia bisa sedekah kemana saja, dia bisa membantu siapa saja. Sementara kita cuma bersandarkan kepada ibadah, membantu orang kita belum bisa. Kira-kira gampang Aspas nggak masuk surga? Hah? Iya. Artinya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita, manfaatkanlah rezeki itu untuk mencari keridhaan Allah. Ketika kita dalam hidup di dunia ini mensifatkan diri kita sebagai orang yang zuhud, tidak terlalu cinta kepada Allah, maka pastikanlah kita akan dicintai Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, kata Nabi. Kalau kamu mau mendapatkan cinta kasih sayang dari sesama manusia, kata Nabi, izhad fima indan nas. Jangan terlalu berharap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nih, baru kita akan dicintai sesama manusia. Ini kan terkadang Masya Allah, urusan akhirat kita tinggalkan. Urusan keselamatan yang bisa menyelamatkan kita kehidupan akhirat kita tinggalkan gara-gara urusan sesama manusia. Enggak ada PRT sini dah. Izhad fima indan nas. Zuhudlah kamu. Jangan terlalu berharap apa yang dimiliki, apa yang ada di tangan manusia. Kamu pasti akan dicintai oleh manusia. Contoh nih saudara, contoh. Bang Haji Midin orang kaya, apa aja punya. Pagi-pagi kita datang ke Bang Haji Midin. Kita bilang, Bang Haji Midin hidup lagi susah sama saya ini ya. Usaha ini nggak bisa, usaha itu nggak bisa. Kalau Bang Haji lagi ada doang, mas saya minjem dulu dah. Pertama kita dikasih nggak tuh? Hah? Dikasih kita. Dah 2 hari kita datang lagi. Yang itu belum ada urusan belum selesai, datang lagi kita ke Bang Haji Midin. Ya Allah, ini bagaimana ini? Yang kemarin saya belum bisa ganti, tapi ini kayaknya hidup makin berat lagi nih. Ya udah, mungkin dikasih juga tapi kurang, nggak seperti pertama tuh ngasihnya. 3 hari kemudian kita datang lagi. Hah? Kita datang lagi, ke dia juga orangnya, ke Bang Haji Midin juga. Kira-kira Bang Haji Midin bagaimana? Sebaik-baiknya Bang Haji Midin, mabok dia sama kita. Tuh. Itu artinya bagaimana? Nah, kalau kita tidak terlalu mengharap apa yang ada di tangan manusia, maka yakinlah manusia itu akan cinta sama kita. Dan manusia nggak bisa ngukur kita. Sekarang saya nih ke Bang Haji Midin, besok pagi saya minta duit, 3 hari saya datang minta duit lagi, seminggu saya datang. Saya dukun nggak kira-kira diri saya? Hah? Diukur, lu pasti lu kagak punya duit lu. Pasti begitu. Artinya apa? Kehidupan sehari-hari kita bisa diukur. Lah, tapi kalau kita nggak pernah datang, ini bukan memutuskan silaturahmi ya. Dalam artian kita nggak pernah datang ke seseorang dan kita nggak pernah minta, orang-orang itu tahu nggak pribadi kita? Kagak. Apa kita punya duit? Apa kagak? Orang itu nggak tahu. Artinya kita nggak diukur. Pendaringan kita itu nggak diukur. Apalagi kalau kita datang, Masya Allah, dandanan kita rapi, main silaturahmi. Wah, padahal mah kita pendaringan kita kering. Tapi karena omongan kita bagus, Masya Allah, itu orang hidupnya enak amat ya. Tuh, gitu tuh. Nah, apa intisari daripada pengajian kita pada malam hari ini?
Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan cinta kasih dan kasih sayang dari Allah, maka utamakanlah dalam kehidupan dunia ini, berbuat dan lakukanlah untuk keselamatan hidup di akhir. Jangan terlalu mencintai kehidupan dunia. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih akan sesama manusia, jangan terlalu berharap apa yang ada di tangan manusia. Nah, dengan demikian maka manusia akan cinta sama kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.